Anda menyaksikan Big Stories of the Week. Pemerintah sangat serius untuk mewujudkan swasembada pangan, bahkan tidak main-main, target swasembada pangan terus dipercepat. Kini pemerintah menargetkan swasembada pangan bisa tercapai di tahun ini atau paling lambat di awal 2026. Dua kunci utama swasembada pangan gencar dilakukan, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi. Namun ada satu lagi langkah penting untuk mewujudkan swasembada pangan, yaitu diversifikasi pangan. Seperti apa langkah nyata pemerintah melalui Badan Pangan Nasional? Saya berkesempatan mewawancarai Direktur Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan Badan Pangan Nasional, Rina Syawal, untuk mengupas strategi diversifikasi pangan. Berikut wawancara selengkapnya untuk Anda. Halo Bu Rina, apa kabar? Salam sehat tentunya untuk Anda, Bu. Halo, selamat siang Mas Bram. Alhamdulillah dalam kondisi sehat. Oke, terima kasih Bu Rina. Bu Rina, kita sama-sama mengetahui begitu ya, di kabinet ini sangat-sangat fokus sekali terhadap swasembada pangan. Kalau juga bisa disampaikan menurut apa yang dikerjakan juga oleh Badan Pangan Nasional dalam mendiversifikasi produk pangan kita dalam mendukung upaya swasembada pangan di Republik ini seperti apa sejauh ini Bu Rina? Baik, terima kasih Mas Bram. Jadi memang prioritas kabinet saat ini Merah Putih, Presiden kita fokus untuk bagaimana mewujudkan swasembada pangan. Sebenarnya ada 3 strategi untuk mewujudkan swasembada pangan. Yang kita tahu ada intensifikasi, kemudian ekstensifikasi, dan yang ketiga tentunya melalui diversifikasi. Nah, diversifikasi kita lakukan karena memang sesuai dengan pengertiannya diversifikasi itu adalah aneka ragam, tidak tergantung kepada satu hal tertentu ya. Kalau kita tarik ke bisnis, jenis bisnisnya harus diragamkan supaya mengurangi risiko. Nah, dalam konsumsi pangan juga begitu. Kita juga diversifikasi beraneka ragam pangan, tidak tergantung kepada pangan tertentu saja. Nah, dengan demikian tentu kita akan lebih meminimalkan risiko ketergantungan pada pangan yang mungkin nanti akan berisiko ketersediaannya menjadi bermasalah. Oleh karena itu, Badan Pangan selalu berdasarkan undang-undang, sebenarnya mandatori undang-undang pangan kita nomor 18 tahun 2012 itu juga sudah mengamanatkan untuk melakukan diversifikasi. Kalau dalam bahasa undang-undang itu istilahnya adalah penganekaragaman pangan ya. Nah, di dalam undang-undang nomor 18 tahun 2012 itu sudah dijelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah ya, pemerintah itu adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan penganekaragaman pangan ya, melalui penyediaan pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman berbasis pada potensi sumber daya lokal. Jadi oleh karena itu, Badan Pangan sesuai dengan tusinya menurut Perpres 66 tahun 2021, salah satu tugasnya juga melakukan penganekaragaman pangan. Jadi kami menuangkannya nanti dalam berbagai kegiatan yang dilakukan dalam hal bagaimana kemudian agar diversifikasi atau penganekaragaman pangan ini bisa dilakukan oleh masyarakat kita baik dari sisi produksi maupun dari sisi konsumsinya. Oke, baik. Beberapa waktu lalu begitu ya, kita sebagai masyarakat juga sempat sering mendengar informasi dari pemerintah terkait penggunaan sorghum dalam menggantikan tepung, Bu Rina. Sejauh ini seperti apa sih minat masyarakat kita menggunakan atau mengkonsumsi sorghum, dan juga adakah peningkatan konsumsi sorghum sejauh ini, Bu Rina, menurut data yang Anda miliki? Jadi begini, Mas Bram ya, Indonesia itu memang kaya sekali dengan potensi pangan yang luar biasa. Sorghum adalah salah satu sumber karbohidrat yang bisa kita jadikan sebagai pangan pokok kita selain dari nasi yang selama ini menjadi mindsetnya masyarakat Indonesia belum makan kalau belum makan nasi begitu ya. Padahal kita juga sedang mengkampanyekan sekarang kenyang nggak harus nasi begitu ya. Nah, potensi 77 sumber karbohidrat yang ada di Indonesia itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga dengan demikian muncullah berbagai pola pangan yang berbeda di setiap daerah. Nah, pemerintah dalam hal ini Badan Pangan Nasional selalu berupaya untuk bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat untuk bahwa sumber karbohidrat itu tidak hanya nasi atau beras ya, punya potensi-potensi sumber karbohidrat yang lainnya. Beberapa hal strategi dan kebijakan yang dilakukan oleh Badan Pangan adalah tentunya pertama membuat regulasi. Saat ini sudah terbit Perpres ya, Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2024 tentang percepatan penganekaragaman pangan berbasis pada potensi sumber daya lokal. Kemudian mendorong pemerintah pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensinya. Jadi tadi misalnya ada sagu di Papua, ada jagung di NTT, ada ubi kayu misalnya di daerah di beberapa provinsi di Indonesia, atau potensi-potensi sumber karbohidrat lainnya
dapat dioptimalkan pemanfaatannya. Kemudian kita juga menggerakkan UMKM yang berbasis kepada bahan baku lokal. Jadi selain dari UMKM, kita juga berusaha mendorong industri pangan untuk menggunakan bahan baku lokal. Misalnya tepung. Tepung yang selama ini mendominasi adalah tepung terigu. Ya, padahal kita punya potensi tepung-tepung lain yang berbahan baku lokal. Salah satunya adalah sorghum. Bisa juga dari ubi kayu, modified cassava flour, atau misalnya mokaf, tepung jagung. Ini bisa sebenarnya mensubstitusi penggunaan tepung-tepung yang lain. Nah, dalam konteks ini kita juga perlu mengedukasi, karena tadi saya katakan mindset Indonesia adalah belum makan kalau belum makan nasi. Ya, nah kita harus merubah bagaimana kemudian bahwa sumber karbohidrat itu tidak hanya nasi, ada potensi-potensi lain. Jadi edukasi perlu dilakukan. Badan Pangan berusaha untuk melakukan ini dalam mensosialisasikan menu yang selama ini konsep makan yang kita gaungkan selama ini adalah berbasis pada potensi pangan lokal kita. Jadi tidak semua daerah itu punya isi piringku yang sama, ya akan berbeda-beda. Jadi isi piring di Papua nanti akan berbeda dengan isi piring di Jawa Barat misalnya. Karena di Papua punya sumber potensi sumber karbohidratnya ada sagu, ada ubi di sana. Nah, nanti isi piringku di daerah lain juga akan berbeda. Selain dari karbohidrat juga berbeda dari protein misalnya. Protein daerah sumber yang potensi sumber ikan itu akan mengisi piringnya dengan proteinnya dari ikan. Di daerah yang banyak ayam misalnya atau daging sapi, dia akan isi dengan daging sapi. Tapi tentu keberagaman itu penting karena secara konsepnya masyarakat Indonesia, secara konsepnya tubuh kita itu perlu 40 zat gizi yang masuk ke dalam tubuh dan itu tidak didapatkan dari satu jenis makanan. Tapi oleh karena itu kita harus beragam mengkonsumsi makanan. Oh, Oke, saya ambil kalimat Ibu sangat bagus sekali begitu ya. Isi piring tidak harus sama. Apakah ini juga bisa saja menjadi usulan kepada pemerintah pusat bahwa program prioritas Presiden yaitu makan bergizi gratis pun bisa disesuaikan juga. Seperti halnya di Papua tidak harus dengan nasi, tapi dengan sagu dari menu makan bergizi gratis di sana. Seperti apa sejauh ini koordinasi dengan pemerintah pusat, Bu Rini? Jadi benar sekali ya, konsep makan kita yang kita sekarang sosialisasikan itu beragam, bergizi, seimbang, dan aman itu mengutamakan pemanfaatan potensi sumber daya lokal. Tadi saya katakan isi piring akan berbeda. Sangat itu memungkinkan untuk mendukung program makan bergizi gratis. Kita sudah berkoordinasi juga sudah menyampaikan bahwa setiap daerah itu punya potensi yang berbeda-beda. Nah, Badan Gizi Nasional melalui MBG-nya juga sudah mencoba untuk bagaimana menu ini diserahkan kepada daerah. Ya, yang setahu kita bahwa menu tidak disamakan dari pusat, tetapi tergantung bagaimana budaya, potensi yang ada di setiap daerah. Sehingga peluang untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi pangan lokal ini akan menjadi sangat terbuka ketika program yang menjadi prioritas nasional ini bisa mengadopsi atau kemudian menggunakan potensi-potensi pangan lokal sesuai dengan kekayaan di daerah itu masing-masing. Oke, baik. Bu Rina, kita lihat juga begitu ya bahwa memang secara sumber daya alam Indonesia kaya sekali dengan protein ikan. Lalu bagaimana peran dari Bappenas ini juga membuat ikan ini secara harga lebih terjangkau dan masyarakat juga makin banyak yang mengkonsumsi ikan, Bu Rina? Betul. Indonesia punya kekayaan ikan termasuk salah satu pangan blue food ya dari pangan biru istilahnya gitu ya. Jadi kalau kita melihat data, Mas Bram, kami di Badan Pangan selalu menghitung konsumsi pangan masyarakat Indonesia, termasuk menghitung berapa sih konsumsi ikan di Indonesia. Jadi kalau kita lihat data berdasarkan data dari BPS yang kita olah, itu konsumsi protein tertinggi masyarakat Indonesia itu bersumber dari ikan. Ya, nomor 2-nya itu daging unggas, ya mungkin ayam atau. Tapi tertingginya pun masih kalau rata-rata Indonesia itu baru mengkonsumsi ikan sejumlah 22,5 kg per kapita per tahun. Jauh sekali kalau kita bandingkan dengan Jepang misalnya begitu ya. Itu pun rata-rata. Kalau kita lihat per provinsi nanti akan ada provinsi yang konsumsi ikannya hanya sekian kilo saja gitu per kapita. Ya. Nah, ini menjadi tantangan buat kita ketika kemudian potensi ada tetapi tidak teroptimalkan sebagai sumber pangan yang sehat atau bergizi. Oleh karena itu perlu ada selain edukasi bahwa ikan itu bagus untuk memenuhi kebutuhan gizi kita, bahwa ikan mengandung omega asam amino, kemudian mengandung protein, mengandung lemak begitu ya, termasuk zat besi di dalamnya.
tapi dalam hal bagaimana kita mampu menyediakan dengan harga yang terjangkau dan dengan kualitas yang baik. Oleh karena itu perlu ada berbagai intervensi yang kita lakukan. Kalau misalnya ranah untuk melakukan pembinaan ada di Kementerian Kelautan pastinya gitu ya, perikanan. Tetapi kami dari Badan Pangan itu mengedukasi masyarakat untuk kemudian selain meningkatkan konsumsi juga melakukan hilirisasi. Jadi misalnya bagaimana ikan ini kalau dia dalam bentuk segar harus ditangani dengan cara yang beku atau dingin begitu ya. Kemudian kalau dalam bentuk yang tidak segar diolah dengan berbagai turunan produk yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Misalnya dibuat menjadi bakso ikan, nugget ikan, abon ikan, sehingga konsumsi ikan itu bisa meningkat. Dan karena sudah diolah maka daya tahannya akan lebih lama. Kemudian harga juga akan semakin bisa terjangkau dikarenakan apa? Ketika kemudian ikan ini diproduksi atau ditangkap masyarakat atau nelayan itu dalam jumlah yang banyak, cenderungnya itu kalau tidak ada perlakuan hilirisasi atau pengolahan, maka harga akan jatuh. Tetapi kalau kemudian di daerah yang bukan sentra ikan, tentu harga ikan akan lebih tinggi. Oleh karena itu, kita tidak mengeneralkan semua harus wajib harus menunya setiap saat ikan, tidak. Jadi pada daerah yang sentra produksi ikan seharusnya memang konsumsi ikannya tinggi. Tapi data menunjukkan tidak semua daerah yang potensi ikannya banyak, konsumsi ikannya tinggi gitu. Jadi ini tantangan buat kita dalam hal bagaimana merubah mindset dan juga bagaimana melakukan penanganan dalam hal penyediaan dan pendistribusian ikan di masyarakat. Oke, Ibu berbicara terkait hilirisasi ikan, saya jadi ingat pada waktu itu sempat viral, Bu Rina, terkait susu ikan, karena memang disematkan juga dalam program Makan Bergizi Gratis. Apakah dengan adanya susu ikan pada waktu itu begitu ya, ini tingkat konsumsi ikan di masyarakat kita juga menjadi bertambah? Atau sangat sulit sekali sebetulnya merubah kebiasaan, merubah habit masyarakat kita yang mungkin biasa minum susu sapi jadi minum susu ikan, Bu Rina? Gimana secara data yang Anda miliki? Ya, kalau itu kan masih belum sifatnya masih bersifat sangat uji coba ya. Jadi sebenarnya belum bisa kita melihat data, tapi memang karena ini pengenalan satu produk baru tentunya tidak mudah untuk bisa kemudian masyarakat menerima langsung menyenangi dan mau mengkonsumsi itu tantangan sebenarnya. Tapi itu merupakan salah satu strategi sebenarnya bagaimana meningkatkan konsumsi protein ya. Karena protein tidak hanya bersumber dari daging atau dari telur, tapi juga bisa dari ikan begitu. Tapi ini masih belum bisa kita lihat bagaimana penerimaan masyarakat ya. Yang ada kan baru reaksi-reaksi spontan saja gitu ya. Ya, jadi menurut saya ini belum bisa kita cermati bagaimana dampak dan segala macamnya karena memang belum dilakukan secara masif. Oke, Bu Rina, melihat begitu ya, tingkat daya beli masyarakat kita yang secara tren datanya mengalami pelemahan. Dan kalau kita ingat slogan kita itu makan sehat, yaitu 4 sehat, 5 sempurna. Kalau dari Badan Pangan Nasional, apakah memang ada fokus tersendiri untuk di tingkat daya beli masyarakat kita yang sedang lemah ini, masyarakat tetap terpenuhi 4 sehat, 5 sempurnanya? Bu Rina, silakan. Baik. Sepertinya saya perlu mengupdate sedikit ya Mas Bram ya. Konsep 4-5 sempurna sudah kita ganti dengan konsep baru gizi seimbang ya. Jadi sekarang ini kalau dari Badan Pangan itu selalu mengkampanyekan konsep makan B2SA, beragam, bergizi, seimbang dan aman. Jadi menyempurnakan konsep 4-5 sempurna yang dulu masih ada titik lemahnya. Salah satunya adalah tidak menekankan bagaimana porsi. Nah, dalam gizi seimbang itu harus ada keseimbangan antara gizi, misalnya antara karbohidrat, antara dengan protein dan vitamin mineral itu harus berimbang. Nah, kami mengkampanyekan selalu konsep beragam bergizi seimbang dan aman sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pangan di awal tadi saya katakan. Ya, jadi kami punya beberapa cara dan strategi untuk bagaimana masyarakat itu bisa sehari-harinya mengkonsumsi makanan yang B2SA, yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Itu tidak berarti harus yang bergizi itu mahal. Contoh sederhana saja, misalnya kalau kita makan isi piringku, Mas Bram kalau makan, ya misalnya makan di rumah, ya isi piringku itu misalnya tetap karbonnya nasi karena terbiasa makan nasi misalnya, tidak kita ganti yang lain. Itu sepertiganya hanya sepertiga piring diisi dengan karbohidrat, sepertiga lagi diisi dengan sayur. Ya, apapun jenis sayurnya. Bisa jadi sayur yang murah apa, bayam, kangkung tidak ada masalah.
Proteinnya yang murah apa? Yang murah telur. Satu butir telur itu sudah memenuhi kebutuhan gizi untuk kita satu kali makan. Kemudian harus ada nabatinya, misalnya satu potong tempe, dan kemudian satu buah pisang. Itu sudah makanan yang bergizi dan sudah seimbang porsi antara kelompok gizi masing-masing. Di depan saya ini ada contoh, ini namanya food model ya. Ini food model. Ini contoh makanan bergizi. Jadi ada karbohidratnya. Kebetulan ini contohnya adalah untuk daerah yang punya potensi sagu. Ini sagu ya, yang ini sagu. Yang ini sagu ya. Ini sagu. Kemudian di sini ada sayurnya, di sini ada ikan karena memang sagu pasangannya ikan kuah kuning ya. Ya. Ini buahnya ada pisang. Ini sudah makanan yang bergizi yang selalu kami kampanyekan kepada seluruh masyarakat. Nah, dalam bentuk konkretnya, Badan Pangan Nasional sudah terbentuk di 2022 mulai menjalankan tugas dan fungsinya. Kami sudah mengedukasi melalui beberapa kegiatan. Kalau kepada generasi muda, mulai dari PAUD sampai kemudian perguruan tinggi, kami punya kegiatan yang namanya B2SA Goes to School, B2SA Goes to Campus. Mengedukasi siswa tentang bagaimana sih pangan yang sehat bagi tubuh kita, pangan yang bergizi itu seperti apa. Itu sudah kita lakukan di seluruh provinsi di Indonesia. Kemudian untuk masyarakat, sekaligus untuk mengintervensi, kami juga melakukan kegiatan yang namanya Rumah Pangan B2SA. Itu dari 2022 sudah kita mulai bagaimana mengedukasi masyarakat dengan melibatkan mereka secara langsung untuk menyusun menunya, kemudian memasak sendiri dan membagikannya langsung kepada penerima manfaat, untuk mengkonsumsi menu B2SA. Jadi itu akan dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui kepada masyarakat dan organisasi-organisasi masyarakat, termasuk juga organisasi agama. Kami juga bekerjasama dengan MUI untuk bagaimana mengedukasi melalui dakwah ya supaya masyarakat itu konsumsi pangannya sehat bergizi sehingga kemudian cita-cita bangsa kita untuk mewujudkan generasi atau sumber daya manusia yang sehat, aktif dan produktif menyongsong Indonesia Emas 2045 bisa kita wujudkan.